Ustazah, anak saya itu susah banget disuruh sholat, tiap sholat pasti diingatkan. Masih mending harus diingatkan dulu baru sholat, daripada udah diingatkan tapi nggak sholat-sholat juga. Ya, jadi dia tidak boleh dikasih batas. Aku tuh biasanya orang yang belanja ke tempatku 80 loh. Nah itu jangan guys. Jadi teman-teman harus pasang pikiran banyak kayak gitu loh guys. 200, 1000 kayak gitu. Nah jadi supaya kita supaya kita bisa lebih bagus ya, prasangka kita bagus gitu. Contoh, aku kan jualan online ya. Nah aku nggak pernah berpikir oh ini lagi musim-musim anak sekolah, uang ibu-ibunya dipakai untuk anak. Nggak pernah. Teman-temanku gitu semua. Nel, kita ini pasti bakal turun. Kenapa? Karena anak-anak lagi pada sekolah, orang-orang uangnya semuanya ke sekolah anak. Itulah yang menyebabkan nggak berkembang gitu loh guys. Kita harus berpikir bahwa customer kita, pelanggan kita punya banyak uang, nggak ngaruh bagaimana situasi ekonomi dan seterusnya gitu ya. Nah jadi kadang-kadang itulah yang membatasi kita ya. Oke. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, bagaimana hukumnya jika suami memberi uang kepada adiknya tanpa sepengetahuan istri? Sebenarnya Mbak, istri itu dinafkahi sandang, pangan, dan papan ya. Istri itu mesti dinafkahi sandang, pangan, dan papan. Seketika dia udah dinafkahi, maka uang yang ada pada suami itu menjadi hak suami. Nah, jika itu pada prinsipnya, cuman secara filosofis uang laki-laki itu adalah uang wanita. Suatu ketika seorang sahabat wanita bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, ini bagaimana ya Rasulullah? Suamiku itu kalau dapat harta rampasan perang, dia nomor 1 paling banyak. Dia bisa jadi imam, berhak untuk azan, softnya paling depan. Sementara kami perempuan di rumah aja, ya nggak harus bekerja, nggak ngapa-ngapain. Kenapa laki-laki itu dia seperti itu dan perempuan seperti ini kayak gitu. Nah, apa kata Rasulullah? Semua yang mereka dapatkan di luar menjadi milik ibu walaupun ibu tidak bekerja. Nah, artinya apa? Artinya itu adalah bagian dari ini ya teman-teman ya, bagian dari filosofis. Cuman pada dasarnya ketika dia sudah menafkahi sandang pangan papan, sebenarnya dia mau sedekah nggak masalah ya. Ustazah, ibu meninggal, adik meninggal, ketemu nggak di alam sana? Kalau alam arwah kita nggak tahu, cuman di surga ketemu ya, di padang mahsyar ketemu. Kalau di alam arwah nggak tahu ya. Ustazah, kalau uang takziah diinfakkan sebagian ke masjid atas nama orang yang meninggal, bisakah gitu? Jawabannya adalah bentar ya, boleh ya. Udah 2 tahun anak usia 17 ya, kena saraf, otaknya rusak, nggak sadar seperti bayi lagi. Doanya gimana? Lakukan sholat sunat hajat ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Nah itu teman-teman baca, teman-teman lakukan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya diterima doa-doanya. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya ya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke, aman ya guys. Ustazah, bagaimana jika kakak sudah bertahun-tahun tidak memberitahukan adik-adik yang lain jatah tanah bapak saya di kantor? Itu bisa dituntut secara perdata. Tanah itu nggak bakal bisa diapa-apakan kalau nggak ada tanda tangan mbak sebagai ahli waris untuk menjualnya. Nggak perlu terlalu gusar, nggak perlu terlalu khawatir ya. Tanya saja kepada dia, kalau nggak juga dia nggak akan bisa jual tanpa tanda tangan dari ahli waris lainnya ya. Oke, nah ya gitu ya teman-teman ya, sehat selalu semua teman-teman ya. Tanah 1000 meter, surat dia yang pegang. Waktu itu saya dan mama saya
Pas dapat surat, mau surat dia yang pegang, mau malaikat Jibril pun yang pegang. Kalau dia mau jual harus ada tanda tangan ahli waris. Nggak usah khawatir dengan warisan itu. Perdata dan hukum kita juga jelas ya. Nah kayak gitu ya guys. Contoh, orang tuaku misalnya pura-puranya nih meninggalkan rumah 8. Lalu kemudian 8 ini suratnya sama aku semuanya. Nanti aku nggak mau kasih kakak-kakakku lah. Nggak bisa juga cuy. Itu nggak bisa aku jual kalau tanpa tanda tangan ahli waris. Di notaris nanti akan minta tanda tangan ahli waris. Jadi percuma ya. Oke, jadi nggak akan berhasil tuh usahanya untuk menguasai harta. Ustazah, membayar hutang puasa tanggal berapa? Dari sekarang boleh sampai mendekati Ramadan, sampai H-1 Ramadan ya. Oke, gitu ya teman-teman ya, aman ya. Oke, Ustazah, Cici sedang berobat bolak-balik KRS. Kita doakan semoga Allah sembuhkan ya Mbak. Oke, gitu ya guys. Nah, aman ya teman-teman semuanya. Ustazah, saudara seibu bisa dapat warisan? Bisa. Nanti tanya aja pembagiannya ke Baznas. Karena untuk warisan tidak bisa kita jawab pembagiannya. Karena sangat tergantung kepada jumlah dan personil keluarga. Kalau mertua yang perempuan masih ada tapi ribut masalah bagi-bagi warisan, gimana tuh Ustazah? Nggak boleh ya, itu masih menjadi hak istri sampai beliau meninggal dunia. Oke, siap Bu Iwi. Oke ya, aman ya guys. Nah, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya guys. Oke. Aman ya teman-teman semuanya. Oke, Ustazah. Oke, sebentar ya. Anak satu pertama sudah mendapat hibah. Apakah nanti masih dapat warisan? Oh jelas, hibah dan warisan itu berbeda. Dia dapat hibah, kalau orang tuanya meninggal dia tetap dapat warisan dong. Beda-beda ya. Hibah itu pembagian saat orang tua hidup. Warisan itu pembagian saat orang tua yang meninggal. Barang yang sudah dihibahkan tidak bisa diwariskan. Tapi orang yang sudah dihibahkan tetap mendapatkan warisan. Ustazah, apa tuh? Aman ya. Oke, Ustazah, Qobliyah zuhur itu 4 rakaat ya. Qobliyah zuhur itu 4 rakaat bisa, 2 rakaat juga bisa. Kalau mau 4 boleh ya, teman-teman ya. Kalau mau 4 boleh 1 kali salam. Sengaja aku sholat qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Kemudian rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Nah, rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek. Kalau mau 2-2 bisa ya. Ustazah, anak di luar nikah dapat warisan nggak? Anak di luar nikah dapat warisan nggak? Kalau dalam hukum perdata itu dapat, tapi di luar nikahnya siri atau zina. Kalau siri itu dapat, kalau zina itu nggak dapat dalam hukum Islam. Tapi kalau hukum perdata negara, kalau tidak siri, walaupun dia zina, walaupun dia siri, itu tetap dapat hak. Ya, jadi hukum Islam dengan hukum negara itu berbeda. Tergantung nanti ngurusnya di mana ya. Ustazah, sholat sunnah, aku ulangi pelan-pelan ya. Anak misalnya nih Mbak suami istri, Anda suaminya selingkuh. Apakah anaknya itu dapat warisan? Tergantung. Kalau anak itu hasil zina tidak dapat warisan. Kalau anak itu hasil nikah siri dapat warisan. Itu dalam agama. Tapi kalau dalam negara mau dia hasil perselingkuhan zina atau nikah siri, dia tetap dapat dalam hukum negara ya. Kalau dalam hukum agama, anak hasil perselingkuhan berarti zina, tidak dapat hak. Tapi anak hasil nikah siri dapat hak. Kalau dalam negara dua-duanya dapat ya.